Shalom semua. Kita doa dulu ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau Tuhan. Tujuan kami memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau tidak dibatasi waktu dan Engkau tidak dibatasi tempat. Tetapi kami mau taat kepada suara Roh Kudus Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Sukacita Tuhan melimpah dan damai sejahtera Tuhan meluap di tempat ini. Dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan juga menikmati pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kebaktian ini dibuka dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan nyanyi Kecaplah dan Lihatlah. Amin. Dari seluruh penjuru bumi kami mengagungkan nama Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Bilang kanan kiri bersukacita senantiasa. Amin.
Oh, mungkin kurang jelas. Bersukacitalah senantiasa, amin. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kami percaya hari ini hatiku kan bersuka. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi kehiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Haleluya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan, ku mau tetap bersyukur. Ku mau Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, Amin. kehendakmu terjadi. Oh, ku mau tetap. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini Untuk bersyukur. yang Oke, terbaik. yang sebelah sini lah ya. Kayaknya wajah yang di sini kurang senyum, saudara. Oke, coba yang di sini. Ku mau tetap. Ku mau. Terpancar, amin. Amin, Pak Girsa. Oh, oh. Ku mau tetap. Heski, yuk. Hatiku kan sebab hari ini, amin. Sebab hari ini hari yang Oke, yang tengah, mari sama-sama. Ku mau tetap. Hei, hei. Yeah. Oh, kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu
terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Amin. Sebab hari ini tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama akan kupikul. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku Tuhan. teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Oh, biar sukacita Tuhan melimpah. hatiku kan bersyukur. Oh yes Lord. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari Hari yang terbaik. Sebab hari Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Woo. Ada alasan saudara untuk bersyukur kepada Tuhan? Ada? Saudara bersyukur karena apa? Pastor Efraim bersyukur? Hah? Kasih karunia anugerah, amin. Oke, thank you. Yeay. We're gonna say give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Yes, we give you praise, oh God. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Ini alasan kami bersyukur Tuhan. Forever God is with us. Forever God is faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Woo. With a mighty hands. Yeah. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise.
bersyukur Tuhan, karena kami ada sebagaimana Kau kehendaki kami ada Tuhan. Sungguh karena perkenanan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Yes, we just wanna give you thanks, oh God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Yes. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Yes, for us. For us.
ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setianya, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia Tuhan, buat kasih setia Di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup. oh terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu sempurna Tuhan, Rancangan Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasihnya sempurna. Kasih-Mu sempurna, yes, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi atas hidup kami. Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami takkan goyah Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes, tak ada lembah kelam tanpamu ku lewati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Oh, setiap tangan terangkat dan katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur. bersyukur Tuhan. Oh, sebab kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Oh, segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, kami bersyukur hanya kepadamu, Yesus. Oh, Bapa, kami sembah, kami bersyukur hanya kepadamu, hanya kepadamu. Atas segalanya yang kau lakukan, kami bersyukur. Kami bersyukur hanya kepadamu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami berada di tempat ini juga karena belas kasihan-Mu, karena anugerah Engkau yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan hanya yang kami bisa lakukan adalah mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau telah lakukan, yang Kau sedang lakukan, dan yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur pada Engkau Yesus. Terpujilah nama Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Dan kami berucap syukur kepada Engkau Roh Kudus, untuk senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih segala sesuatunya Tuhan, seluruh ibadah ini pada saat ini. Ambil nama Engkau saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa sama-sama yang berkata, amin. Haleluya. Berkemuliaan bagi Allah kita, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Katakan tanganmu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan tanganmu katakan yang lain, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saya harap saudara semua diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa ini yang kita ada hari ini. Seperti setiap hari kita. Amin. Hari yang luar biasa. Haleluya. Amin. Judul saya hari ini adalah Are You Running? Atau dalam bahasa Indonesia, apakah kamu sedang berlari? Kita semua tahu bahwa kita berada dalam satu perlombaan. Banyak istilah-istilah yang Alkitab memakai. Salah satunya ini adalah pelari, saudara. So hari ini mari kita membuka hati kita, buka pikiran kita untuk imajinasi kita lebih lagi juga untuk dalam satu perlombaan yang kita semua berada. Amin. So langsung aja kita lihat di dalam Alkitab, saudara, dan pasti saudara tahu juga di buku mana? Ibrani. Amin. Berani, haleluya, kita harus berani, haleluya, amin. Mari kita lihat di Ibrani 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Sama-sama kita dengan satu suara kita baca, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Haleluya. Seperti tadi judulnya, apakah kamu sedang berlari? Kalau kita tahu kita semua dalam perlombaan. Tapi pertanyaan, apakah kita sedang berlari, saudara? Lari dari kenyataan? Lari dari kehidupan? Atau lari dengan tujuan? Di mana Tuhan sudah mengarahkan kita dalam perlombaan yang kita sedang berada ini, saudara. Anda telah dipilih untuk mengikuti sebuah perlombaan. Tuhan telah memilih kita untuk berlari dalam perlombaan seumur hidup kita, saudara. Perlombaan ini adalah sebuah kontes dan sebuah konflik. Perlombaan ini adalah sebuah kontes dalam memajukan kemajuan setiap hari menuju keserupaan dengan Kristus. Dalam banyak hal kita berlomba bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri kita sendiri. Apakah Anda lebih serupa dengan Yesus hari ini daripada kemarin? Perlombaan juga adalah sebuah konflik, saudara. Karena ada pergumulan intern atau internal yang terjadi dalam jiwa kita. Kecenderungan alamiah kita adalah ke arah dosa dan kemalesan. Apa kita terlibat dalam disiplin dan kegiatan yang diperlukan yang akan memampukan saudara dan saya untuk bertumbuh dan menjadi dewasa dalam keserupaan dan dengan Kristus. So perlombaan ini, saudara, dimulai bukan saat Anda dilahirkan. Tapi saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Amin. Dan karunia pengampunannya yang sempurna ada di atas kehidupan kita. Perlombaan ini melibatkan peran unik yang Tuhan berikan kepada saudara untuk mempengaruhi orang lain bagi Kristus. Memenangkan perlombaan ini akan membutuhkan daya tahan yang luar biasa. Rata-rata kalau kita lihat atlet, saudara, Olimpiade berlatih 4 jam per hari. Ini orang-orang yang ikut dalam Olimpiade. Mereka berlatih waktu dilakukan survei 4 jam per hari. 310 hari per tahun. Selama 6 tahun sebelum berhasil. Itu berarti lebih dari 7.000 jam latihan untuk sebuah acara yang mungkin berlangsung kurang dari 60 detik. 7.000 jam investasi dalam latihan, dalam mendisiplinkan tubuh mereka untuk sesuatu, untuk acara yang mungkin berlangsung 60 seconds, 60 detik. Tapi kebutuhan akan latihan ini tidak hanya untuk para atlet. Tapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita butuh latih diri kita. Satu prinsip yang paling penting dalam perlombaan itu adalah untuk menjadi seorang juara. Spiritual champion. Juara rohani. Itu adalah transformasi rohani, bukanlah menjadi masalah berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. So mari kita lihat, saudara, itu sedikit dari opening daripada apa yang kita lagi mau sampaikan. So kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 tadi kita sudah lihat. Bahwa kita dikelilingi, saudara, di sini banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya ada begitu banyak orang yang mengelilingi. Siapa sih sebenarnya orang-orang ini? Kita lihat satu stadion yang penuh, yang sedang menonton kita. Saksi-saksi ini adalah mereka yang bersaksi tentang kesetiaan Allah. Kalau kita tahu Ibrani 11 mengenai Hall of Faith, yang orang-orang yang luar biasa yang udah lewati rintangan, masalah, problema, dan akhirnya mereka menjadi saksi, saudara. Mereka tidak mendapatkan semua yang dijanjikan, saudara. Tapi mereka percaya kepada Allah dan apa yang dikatakannya. Dan mereka telah menjadi teladan bagi kita. Mereka bersaksi tentang fakta bahwa Allah berkenan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah saksi-saksinya, saudara. Mereka adalah saksi karena mereka menyaksikan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka adalah penonton, mereka menyaksikan sesuatu yang sedang beraksi, saudara. Dan mereka pernah berada di posisi kita juga pada satu tempat atau satu sisi atau titik dalam kehidupan mereka. Mereka berlari dalam perlombaan dan menyelesaikan perlombaan, dan pada saat ini mereka menjadi saksi. Mereka tidak lari dengan sempurna, tapi mereka tetap berlari, saudara. Mereka tidak berhenti sampai lomba itu selesai. Mereka menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tak terkatakan. Namun mereka tetap berlari sampai pada akhirnya. Sekarang mereka duduk di tribun, saudara.
sebagai penonton, mengamati perlombaan yang kita sedang jalankan atau sedang berlari, saudara. Mereka berdiri juga sebagai penyemangat dan juga pada saat ini sebagai tantangan bagi kita semua. Kalau mereka bisa, kita pun bisa. Karena firman Tuhan berkata Elia pun sebagai orang yang biasa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, oh Elia sudah lakukan begitu banyak dalam kehidupan dia. Sudah hentikan ini, sudah ada masa-masa yang dia sudah lewatkan, sudah nubuatkan dan banyak hal yang terjadi. Tapi tetap dianggap sebagai orang biasa. Seperti saudara dan saya. Dan mereka adalah saksi kita. Jika orang-orang yang dapat berlari dalam perlombaan, maka juga kita bisa, saudara. Tetanggamu katakan, kamu juga bisa. Tetangga lain katakan, kamu juga bisa. Jika mereka dapat hidup bagi Tuhan dan melayani Dia, maka kita pun bisa. Mereka telah menerima pahala. Mereka telah berlari dalam perlombaan dan sekarang mereka dapat beristirahat di hadirat Allah. Hadirat Bapa di surga. Mereka telah menyatakan bahwa Tuhan dapat diandalkan. Itu yang sedang mereka saksikan, saudara. Bahwa Tuhan dapat diandalkan. Lihat tanganmu pada saat ini, katakan Tuhan dapat diandalkan. Kenapa? Kadang-kadang kita suka lupa, saudara, bahwa Tuhan dapat diandalkan. Kita jalani kehidupan kita dan kita rasa bahwa segala sesuatu kita bisa. Dan akhirnya kita hadapi satu permasalahan, problema, kita henti, saudara, kita berhenti. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Sekali lagi lihat tanganmu yang di belakang, saudara, katakan Tuhan dapat diandalkan. Amin. Jika Tuhan memelihara mereka, menghormati iman mereka, menopang mereka, menjaga mereka, menggunakan mereka, memberkati mereka dan mendapatkan kemuliaan dari kehidupan mereka, maka Dia akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan saudara dan saya juga. Itu adalah sebagai saksi yang luar biasa yang hari ini yang sedang melihat, menonton kita juga, saudara. Sama kita lanjutkan. Di sini berkata, marilah kita menanggalkan, kita akan kupas satu-satu kalimat, saudara, satu-satu di ayat ini. Kenapa? Karena ini hal yang luar biasa. Yang kita harus, pikirkan dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita. Titik. Sampai situ saja, saudara. Mari kita menanggalkan semua beban. Amin. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tidak ada pelari yang serius yang membebani dirinya dengan hal-hal yang akan menghalangi dia saat berlari. Ketika saudara melihat seorang pelari, maka umumnya apa, saudara? Apa yang dia mengenakan? Jas, dasi. Enggak, saudara. Dia akan kenakan sesuatu yang lebih minim istilahnya. Yang tipis-tipis. Kenapa? Karena dia tidak mau itu menjadi satu rintangan bagi dia. Atau menghambati dia waktu dia sedang melari, saudara. Dia gak bakal pakai jubah yang panjang, saudara. Di mana dia bisa keserempet dan jatuh, saudara. Dia akan tetap pakai sesuatu yang tipis, yang minim istilahnya. Untuk berlari. Oleh sebab itu sini berkata, marilah kita menanggalkan segala beban. Kita tidak ingin ada sesuatu yang membebani kita atau menghalangi kita saat kita mencoba menyelesaikan lomba dalam kehidupan kita, saudara. Dalam lomba, dalam kehidupan kekristenan kita. Kita hanya membawa apa yang diperlukan untuk menyelesaikan lomba kita. Misinya adalah untuk menyelesaikan lari, saudara. Menyelesaikan perlombaan. Itulah satu-satunya fokus untuk finish the race. Saudara lihat kadang-kadang ada orang yang lari bawa HP. Setiap 5 detik atau 10 detik. Untuk menunjukkan bahwa aku lagi digebekan nih. Aku lagi berlari. Kalau yang berlari sungguh-sungguh puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya apalagi di gym. Oh sekarang banyak saudara di gym. Ambil satu beban dikit saudara difoto. Setelah itu ngobrol begitu lama akhirnya pulang. Hanya untuk menunjukkan bahwa orang itu sedang di gym. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka fokusnya bukan untuk ini. Fokusnya adalah untuk bergaul. Untuk bicara, untuk ada teman.
Kalau kita fokusnya adalah untuk melomba, saudara, kita akan lakukan segala sesuatunya untuk menyelesaikan perlombaan kita. Apakah ini akan membantu saya menyelesaikan lomba dari lari di depan saya? Jika tidak, otomatis saya tidak akan menggunakannya. Saya akan apa? Menanggalkan. Bersama saya, menanggalkan. Saya harus menanggalkan segala beban. Amin. Artinya apapun yang tidak membantu saya berlari adalah gangguan. Saya ulangi lagi. Apapun yang tidak membantu saya berlari adalah gangguan. Itu dianggap sebagai beban. Dan karena itu tanpa ragu saya harus apa? Menanggalkannya. Apapun saudara. Ada banyak hal yang bisa akhirnya menghambati kita untuk berlari. Atau untuk sampai kepada tujuan dalam kehidupan kita. Atau untuk menyelesaikan perlombaan yang kita ada saudara. Kita harus menanggalkan. Dan tanganmu katakan tanggalkanlah. Amin. Apakah ada dosa dalam kehidupan saudara yang menghalangi saudara untuk mengikuti Tuhan? Atau satu ke-addiction, satu kecenderungan untuk kita lakukan yang selalu membawa kita kepada arah yang negatif. Kita harus tanggalkan saudara. Makanya di sini berkata menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu mudah. Bahasa Inggris berkata that so easily ensnares us. Yang begitu gampang merintangi kita. Yang begitu gampang untuk menghambati kita. Yang begitu gampang untuk menghalangi kita. Untuk mendapatkan terobosan kita dalam kehidupan kita. Dan itu akan datang untuk mencoba kita berhentikan kita. Supaya kita gak sampai pada garis finish kita. Tanggalkanlah. Tanganmu yang lain katakan tanggalkanlah. Bisa aja itu kebiasaan berdosa yang bertindak seperti kanker dalam kehidupan saudara. Yang menguras kekuatan rohani saudara. Saudara tidak akan pernah menjadi orang yang Tuhan inginkan. Sampai saudara berurusan dengan dosa yang menyeret saudara ke bawah. Tanggalkanlah, amin. Mungkin itu adalah kepahitan atas bagaimana saudara diperlakukan atau keenggangan saudara untuk mengampuni seseorang. Itu bisa jadi beban juga dalam kehidupan saudara. Mungkin ada beberapa teman yang akan datang yang menjatuhkan saudara secara rohani. Mungkin ada seseorang atau kelompok dalam kehidupan saudara yang selama saudara memiliki persekutuan yang aktif dengan mereka, saudara tidak akan pernah bisa menjalankan kehidupan kekristenan yang kuat. Dan setiap kali saudara sudah mengambil langkah yang benar, saudara bergaul dengan teman-teman, akhirnya teman-teman itu bukan menyemangatkan saudara untuk tetap berlari. Untuk apa ke gereja? Kan udah hari Minggu, hari yang lain gak usah. Makanya dikatakan untuk pilih teman-teman dengan baik. Karena circle of friends itu saudara adalah kita harus pilih dengan baik. Bukan berarti kita gak boleh gaul sama siapapun juga. Boleh bergaul. Bukan berarti kita harus bergaul dengan hanya orang gereja saja. Nah itu juga gereja GBI Damai Sejahtera. Tidak saudara. Kita bisa bergaul dengan siapapun juga. Tapi pick your friends carefully. Yang akan membantu iman kita untuk mendorong iman kita. Mau bergaul dengan siapapun juga bisa. Tapi pilih teman-teman dekat saudara yang orang yang benar. Kalau enggak saudara akan diseret keluar. Sehingga saudara tidak bisa menyelesaikan perlombaan saudara. Amin. Mungkin yang menyeret saudara ke bawah adalah cinta saudara terhadap sesuatu di dunia ini. Yang saudara susah untuk melepaskan. Bahkan bisa jadi sesuatu yang baik, yang membebani saudara. Tapi saudara memberikan terlalu banyak perhatian kepada hal itu. Sampai hal itu mengalihkan fokus saudara daripada yang dimana seharusnya ada saudara. It can be a good thing, but is it a God thing? Karena belum tentu saudara hal yang good itu godly. Tapi hal yang God pasti good. So maka kita harus jaga hal seperti itu. Apa yang menghalangi saya untuk berlari dengan tekun saudara? Kita harus lihat. Karena poin berikutnya saudara, setelah kita sudah menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Katakan bersama saya, berlomba dengan tekun. Saya harus berlomba dengan tekun. Saya harus berlari dengan tekun.
Kehidupan Kristen bukanlah sprint atau lari cepat saudara, tetapi adalah sebuah maraton. Kita sudah tahu dan sering kali dengar hal itu saudara. Dalam lari cepat Anda berlari dengan jarak pendek secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi kecepatan adalah paling penting di dalam sprint ini saudara. Namun dalam lomba lari jarak jauh atau maraton seperti itu saudara, daya tahan adalah kuncinya. Jika saudara mau sampai pada garis finish saudara. Karena ada dua waktu yang kritis dalam lomba maraton saudara. Yang pertama adalah di awal. Saat Anda meninggalkan garis start, Anda merasa sangat baik sehingga Anda yakin bahwa Anda dapat mempertahankan kecepatan ini sepanjang lomba. Godaannya adalah berlari terlalu cepat dan terlalu cepat pada awalnya. Akhirnya kita udah lelah. Makanya timing itu begitu penting saudara. Apakah saudara pernah mungkin ikuti sebuah lomba maraton? Atau mungkin sudah nonton saudara di TV sebuah lomba maraton. Mungkin lebih banyak nonton saudara ya. Tapi apa yang terjadi di situ saudara? Orang yang menang selalu adalah orang yang kelihatannya pada awalnya kok pelan banget nih orang. Tapi akhirnya dia bisa menang. Karena ada dua waktu yang kritis pada awalnya. Ini adalah bicara mengenai orang yang pada awalnya begitu semangat, begitu bergebu-gebu, akhirnya begitu gampang kecewa juga. Saya udah ke gereja, udah semangat, tapi lihat orang lain akhirnya kecewa. Udah memberikan tenaga full, tapi akhirnya bermasalah. Karena udah ngos-ngosan dari awalnya. Dia udah semangat, begitu semangat dari awalnya untuk berlari saudara. Tapi tengah-tengah apa yang terjadi? Energinya sudah terkuras. Dan tidak ada tersisa untuk akhiri lomba dia. Dan waktu kritis kedua dalam maraton adalah di pertengahan lomba. Tiba-tiba Anda menyadari bahwa jarak yang harus ditempuh masih jauh dari yang sudah Anda tempuh. Baru 10 menit saudara. Dan Anda sudah sangat lelah. Dan para pelari menyebutnya hitting a wall. Menabrak sebuah tembok. Dan Anda telah sampai pada akhir stamina Anda. Dan Anda tidak yakin dapat meletakkan satu kaki depan kaki lainnya lagi. Artinya saudara udah, aku menyerah deh. Dan ini yang terjadi juga. Makanya ini berkata berlarilah dengan tekun. Karena gak gampang saudara berlari dalam sebuah maraton. Sama seperti itu kehidupan kekristenan kita adalah perlombaan maraton. Bukan yang sprint yang sebentar selesai. Ini adalah maraton yang kita harus berlari. Tapi berlari dengan apa? Dengan tekun saudara. Perlombaan tidak selalu dimenangkan oleh orang yang tercepat. Melainkan oleh orang yang terus bertahan. Yang menolak untuk menyerah. Jangan begitu gampang menyerah saudara. Menolak untuk menyerah saudara. Itu yang kita harus lakukan sebagai umat Kristiani. Bayangkan ini sebagai perlombaan. Dan inilah kita saudara. Sebagai orang Kristen yang sedang berlari dalam perlombaan hidupan kita. Kalau kita menggunakan semua tenaga kita tapi gak bertahan sampai pada akhirnya. Sia-sia semuanya. Yang dikit aja udah rasa capek akhirnya. Aku gak sanggup lagi doa syafaat setiap minggu. Sabtu begitu lagi. Begitu lagi. Dan akhirnya kita menyerah. Kita tolak. Tolak untuk menyerah, amin. Katakan tanganmu, tolak untuk menyerah. Amin. Yang kita harus lakukan bukan menyerah, tapi kita harus berserah, amin. Itu yang kita harus lakukan. Karena kalau menyerah kita turun tangan, saudara. Tapi berserah kita angkat tangan kepada Tuhan. Saya nggak sanggup. Tapi Tuhan tolonglah aku. Amin. Demikian juga kebutuhan yang besar dalam perlombaan rohani adalah ketekunan. Mari kita lihat di Kolose 1 ayat yang 11. Kolose 1 ayat yang 11. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan apa? Dengan tekun dan sabar. Mari kita lihat ayat yang berikutnya 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca kalau sudah datang. 1, 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kembali lagi di awal yang pertama, jika kita bertekun, kita pun akan ikut. Kembali lagi bicara mengenai ketekunan saudara. Selanjutnya kita lompat lagi di Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan.
Amin. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sesudah saudara. Bukan sebelumnya, sesudah kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang telah dijanjikan bukan diberikan pada awalnya. Tapi pada setelah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita memerlukan ketekunan. Kembali lagi sudah dikatakan di sini juga, kita memerlukan ketekunan. Maka di sini berkata berlarilah dengan ketekunan. Kuncinya kembali lagi bukan seberapa cepat Anda memulai perlombaan saudara. Tapi seberapa konsisten saudara Anda untuk berlari. Apakah saudara sampai kepada seperti tadi saudara hit a wall. Sebagai orang maraton pelari sudah sampai ke tembok. Akhirnya rasanya kayak lagi lawan sebuah tembok. Kelihatannya tembok itu keras. Dan gak akan pindah saudara. Rasanya seperti itu. Tapi apa yang kamu lakukan? Makanya ada istilah kalau air tetes kena ke batu terus saudara. Mungkin gak langsung hancur. Tapi kalau terus satu hari pasti akan hancur. Kenapa? Konsistensi adalah kuncinya. Makanya ketekunan itu begitu penting saudara. Karena setelah kita melakukan apa yang kita harus lakukan, kita akan dapatkan apa yang dijanjikan untuk kita dapatkan. Tapi seringkali kita gak mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mau mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Gak bisa saudara. If you do what you have always done, you will get what you have always got. Kalau kita lakukan apa yang sering kita lakukan, kita akan dapatkan apa yang sering kita dapatkan. So untuk rubah, untuk apa yang kita dapatkan lebih besar artinya, kita harus lakukan juga sesuatu yang lebih besar. Untuk itu kita perlu ketekunan. Lihat tanganmu sekali lagi, katakan kamu memerlukan ketekunan. Bahkan Yesus tidak berlari dalam satu sprint saudara. Tapi dia lari sebuah maraton. Dia bahkan tidak memulai pelayanan di bumi saudara sampai dia berusia 30 tahun. Tapi dia berlari dalam perlombaan yang telah ditetapkan Bapaknya di hadapannya. Sampai pada akhirnya. Berlarilah dengan tekun berarti Anda bangun dan memiliki waktu teduh setiap hari. Bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Berlari dengan ketekunan berarti Anda tetap setia pada pelayanan yang Tuhan berikan kepada Anda. Bahkan ketika Anda tidak merasa pelayanan itu ada gunanya. Berlari dengan tekun berarti Anda harus mengikut Tuhan. Bahkan ketika orang-orang menyakiti Anda. Atau menentang Anda. Atau mengabaikan Anda. Hal-hal tersebut terjadi pada setiap orang Kristen. Bukan hanya kepada saudara saja. Berlari dengan tekun juga berarti saudara tidak membiarkan hal itu menghentikan saudara. Berlari dengan tekun berarti saudara terus mengikut Tuhan. Bahkan ketika saudara mengalami pencobaan yang sulit dalam kehidupan saudara. Saudara tidak membiarkan hal-hal itu menggagalkan saudara. Saudara terus melangkah mengikuti Yesus. Berlarilah dengan tekun. Lihat tanganmu katakan kembali lagi. Berlarilah dengan tekun. Hanya dengan bertekun saudara kita dapat menghasilkan sebuah panen yang besar. Amin. So ketekunan adalah kunci. Mari kita lompat lagi saudara. Perlombaan yang ditentukan kalau kita lihat kembali lagi di Ibrani 12 ayat yang ke-1 kembali. Sini berkata dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang ditentukan di hadapanmu. Bahasa Inggris berkata seperti itu saudara. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita harus berlomba dalam perlombaan yang telah ditentukan Allah bagi kita. Amin. Ada satu pengertian di mana kita semua berlomba dalam perlombaan yang sama. Kita semua mengikuti Kristus. Kita semua setia pada perlombaan itu. Tapi ada juga pengertian lain saudara. Bahwa kita masing-masing memiliki perlombaan khusus yang Allah telah tetapkan bagi saudara dan saya. Yang telah di-custom-made bagi saudara dan saya. Kita masing-masing memiliki perlombaan yang berbeda saudara. Perlombaan saya mungkin sangat berbeda dengan perlombaan saudara. Perlombaan saudara mungkin sangat berbeda dengan perlombaan saya saudara. Dan Tuhan telah menempatkan kita masing-masing di jalan yang Dia telah tentukan bagi kita saudara. Jadi perlombaan yang ditetapkan untuk saudara mungkin sedikit berbeda dengan perlombaan yang dihadapi orang lain.
Tapi tetap dalam perlombaan, saudara. Satu-satunya perlombaan yang dapat Anda ikuti adalah perlombaan yang telah Allah tentukan di hadapan Anda. Kalau kita lihat saudara di Yohanes 21, ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes 21 ini setelah Yesus sudah bangkit dan dia berjalan bersama dengan muridnya. Dia hampiri muridnya di Yohanes 21 ayat yang ke-18. Dia menghampiri Petrus dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Setelah 3 kali dan Petrus menjawab iya dan iya dan iya. Dan akhirnya gembalakanlah dombaku. Dan di sini saudara di ayat yang 18 sesuatu yang luar biasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Ini Yesus lagi bicara kepada Petrus mengenai apa yang akan terjadi kepada dia pada nantinya waktu dia akan mati, saudara. Dan kalau kita lompat lagi di ayat yang 19, di situ berkata apa? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutilah aku, follow me, Peter. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus pada saat itu di ayat yang ke-20? Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Saudara ingat cerita ini saudara? Di ayat yang ke-21 kembali. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Sudah ini Petrus sudah lewati satu cobaan. Dan Yesus sudah bicara pada dia. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau. 3 kali. Petrus sudah dikatakan seperti itu. Yesus menceritakan pada Petrus bagaimana dia akan mati. Tapi akhirnya Yesus berkata kepada Petrus, ikutilah aku. Tapi ini Petrus sesuatu yang luar biasa, saudara. Emang karakter dia beda di Alkitab, saudara, kalau kita lihat. Dia tetap memikirkan mengenai murid yang ini, Yohanes. Dan dia berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang ini dan dengan dia ini? Dia ingin mengetahui tentang perlombaan orang itu. Dan apa jawab Yesus pada saat itu? Mari kita lihat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku. Jangan kamu peduli dengan kehidupan orang lain. Dengan perlombaan orang lain. Setiap orang ada perlombaan masing-masing. Itu bukan urusanmu. Itu yang Yesus berkata kepada Petrus, saudara. That's none of your business. Yang kamu lakukan adalah ikutilah aku. Larilah dalam perlombaan itu. Selesaikan perlombaan itu. Jangan pusingkan orang dengan orang ini gimana, dengan orang itu gimana. Karena setiap daripada kita memiliki perlombaan yang berbeda-beda. Yang kita semua harus berlari dengan tekun. Yang dihadapi dengan begitu banyak saksi. Yang kita harus lari dengan tekun sampai pada akhirnya menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan tetap lari, saudara. Jangan ikut campur kehidupan orang lain. Larilah dalam perlombaan saudara sendiri. Maka kita diwajibkan, di sini berkata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita lanjut lagi, saudara. Ini saudara sudah jam 5, so kita mesti buru-buru lebih lagi. Ayat yang kedua sekarang. Ibrani 12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca satu lagi ya, sekali lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sampai situ saja. Kita menanggalkan segala beban. Lari dengan tekun. Tapi kita harus apa, saudara? Jangan lari asal-asal juga. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus artinya arahkan pandangan Anda kepada Yesus. Fix your eyes on Jesus. Amin. Arahkanlah pandangan Anda ke tempat yang Anda tuju, saudara. Lihatlah kepada Tuhan. Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan, kepada Yesus. Bukan kepada siapapun atau apapun. Arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Datang kamu katakan, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus.
Jangan arahkan pandangan Anda pada perlombaan yang dikelilingi saudara. Oh, jangan melihat kepada lombanya. Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Pandanglah Yesus. Karena kalau kita udah lepaskan tangan, udah menanggalkan segala sesuatunya, udah lari dengan tekun. Tapi kalau kita lihat kanan dan kiri, pasti itu akan pengaruhi kita. Tapi kalau kita melihat pada Yesus, ada kekuatan yang baru yang datang di atas kehidupan kita. Yang memampukan kita untuk melewati segala rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Pandanglah kepada Yesus. Bukan kepada pelari-pelari yang lain. Terkadang dalam kehidupan kita, saudara, kita mengarahkan pandangan kita kepada orang-orang di gereja yang menyinggung atau tidak konsisten atau munafik atau egois atau radikal atau terjebak dalam lumpur atau apapun itu, saudara. Dan kita membiarkan mereka memalingkan kita dari gereja atau lebih buruk lagi dari mengikuti Kristus akhirnya. Karena kita melihat kepada orang lain. Kok dia boleh, saya tidak boleh. Pandangan kita lihat kepada orang lain. Anda hanya perlu berlari mengejar Kristus. Kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sebaliknya. Kita melihat pandangan kita, saudara, kepada orang-orang yang baik di gereja, saudara. Kita berpikir, oh baiklah, selama si A dan si B masih di gereja ini, kita pasti akan baik-baik saja, saudara. Tiba-tiba waktu mereka berkeluar, saudara, bingung di akhirnya. Kok ini bisa keluar? Kok itu bisa keluar? Padahal mereka baik, luar biasa. Kenapa akhirnya kitanya jadi, aduh pasti ada masalah, pasti ada ini. Jangan ikut campur. Yesus yang ngomong gitu. Jangan kita ikut campur dengan urusan orang lain. Setiap orang ada perlombaan yang mereka harus lari. Setiap orang ada beban atau dosa yang mereka harus tanggalkan. Yang menjadi fokus kita adalah ikuti Yesus. Itu yang Yesus berkata kepada Petrus 2 kali bahkan 3 kali. Pertama kali waktu itu. Waktu awal-awal. Di ayat ini aja di pasal ini 2 kali dikatakan. Yang penting kamu ikut Yesus. Yang penting kita fokus kepada Yesus. Bukan kepada orang lain. Karena orang lain bisa mengecewakan kita. Pendeta bisa mengecewakan kita. Pemimpin bisa mengecewakan kita. Siapapun bisa mengecewakan kita. Karena apa? Kita fokus kepada mereka. Mau yang buruk, mau yang baik. Fokus kepada Yesus. Lihat tanganmu, katakan fokus kepada Yesus. Amin. Ada satu lagu Emigran, saya gak bakal nyanyi saudara, tapi ada kata-kata yang saya ambil. Ucapkan selamat tinggal pada perasaan. Karena perasaan akan pergi satu hari. Ucapkan selamat tinggal pada orang-orang. Karena orang-orang tidak akan pernah tinggal. Seperti yang dikatakan dalam lagu itu, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki iman. Amin. Kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Jika kita mengarahkan pandangan kita kepada pelari-pelari yang lain, yang baik maupun yang buruk, kita akan kecewa. Tapi waktu kita fokus kepada Kristus, kita tidak bakal kecewa. Fix your eyes on Jesus. Fokus kepada Kristus. Amin. Arahkan pandangan saudara kepada Yesus. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Satu hari nanti ketika saudara menyelesaikan perlombaan, saudara akan berlari dalam kepelukannya Tuhan Kristus. Dan di hadiratnya akan penuh sukacita. Di tangan kanannya ada kesenangan selama-lamanya. In His presence there is joy forevermore. Anda akan dipuaskan sepenuhnya di hadiratnya untuk selama-lamanya. Dan Anda tidak akan pernah bosan dengannya. Karena kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Petrus 1 ayat yang ke-8, mari kita lihat. Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebentar lagi saudara saya akan selesai. Masih banyak saudara tapi sebentar lagi. Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu tidak melihat dia, tetapi kamu mengasihi dia. Dan sekalipun kamu tidak melihat dia sekarang, tapi kamu percaya kepadanya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Unspeakable joy. Sukacita yang tidak terkatakan. Amin.
kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dengan memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya, kehidupannya, mujizatnya, ajarannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang-orang mati, janji-janjinya, amin. Dia melihat melampaui penderitaan yang sedang terjadi dan merangkul hasil yang menggembirakan dari keselamatan yang dia kerjakan bagi umat manusia. Sini berkata di Ibrani 12 ayat yang kedua, kembali lagi situ, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Amin. Yang memimpin kita dalam iman, saudara. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. He's the author and the finisher of our faith. Sini berkata dia memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Dia mengabaikan segala kehinaan yang dia lewati, saudara. Apa yang dia lewati? Dia dihujat, dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia disalibkan. Dan kata lain dia dibunuh, saudara. Tapi itu tidak menghentikan dia. Kenapa? Karena dia berlari dengan tekun. Dengan mengabaikan keinginan tekun. Memikul salib tekun, saudara. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Karena dia tahu waktu dia berlari tujuannya supaya kita bisa diselamatkan. Dia mati di kayu salib itu perlombaan bagi dia, saudara. Sampai garis finishnya dia nggak berhenti. Sampai dia udah waktu mau nangis seperti air mata, seperti apa? The sweat came as blood. Seperti noda darah, seperti darah, saudara. Tapi di situ berkata pun, not my will but yours be done. Bukan kehendakku tapi kehendak Engkau yang terjadi. Apakah kita sanggup berkata waktu masalah datang, waktu problema datang, kadang-kadang itu bukan urusan kita, saudara. Masalah datang mungkin karena kesalahan kita, saudara. Tapi apakah kita bisa lari sampai akhir, saudara berkata, not my will but yours be done. Bukan kehendak saya tapi kehendak Engkau yang terjadi, Tuhan. Dia melakukan itu dengan tekun. Dia mati di kayu salib. Karena dia tahu ada sukacita yang akan menggantikannya. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Pertimbangkanlah alasannya. Kita mengatakan kepada kita di sini bahwa Yesus berlari untuk sukacita yang telah disediakan baginya. Di manakah sukacita dalam memikul salib, saudara? Di manakah sukacita dalam mati seperti penjahat biasa? Di manakah sukacita karena ditolak orang-orang, saudara? Tapi dia lakukan segala sesuatunya dan mengakhiri lomba dia. Pikirkanlah upahnya. Yesus berlari dengan baik dan ketika ia selesai, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tahu kemana dia akan pergi. Pertimbangkanlah keteguhan hatinya. Yesus menanggung banyak penderitaan untuk menyelesaikan perlombaannya. Ia menderita, saudara, tapi dia lewati, saudara. Karena ada sukacita di hadapannya. Kita memandang kepada Yesus. So dalam perlombaan rohani yang sedang saudara dan saya berlari, jangan berhenti. Amin. Jangan pernah menyerah. Katamu katakan jangan berhenti. Teruslah berlari. Jangan menyerah. Amin. Ada pepatah dunia yang saya sering didengar dan berkata, when the going gets tough, the tough gets going. Artinya waktu perjalanan makin sulit, kesulitan itu akan pergi, saudara. Inggrisnya lebih bagus sih, saudara, tapi ya sudahlah. Tapi intinya jangan menyerah. Lewati, saudara, segala sesuatunya. Teruslah maju. Kekristenan, saudara, ada jatuh bangunnya, Dr. Blue berkata. Ada cerita, saudara, di film ini namanya Chariots of Fire. Saudara bisa Google nanti. Chariots of Fire ini mengenai Eric Liddell. Dia adalah orang Skotlandia. Yang apa yang terjadi dengan dia? Dia sudah lari pelari Olimpiade. Dia lari dalam 100 meter, 200 meter. Dan ini kejadian yang nyata, true story. Di Scotland Olympics di tahun 1924. Dan waktu dia lari dalam 400 meter ini, saudara, apa yang terjadi? Waktu ditembak pistolnya untuk lari, start mulai, dan dia lari dengan segenap kekuatan dia, akhirnya keserimpet, saudara, kakinya dengan pelari yang sebelumnya, yang depan dia. Dan apa yang terjadi? Dia terjatuh, saudara. Dan waktu dia terjatuh, apa yang terjadi, saudara?
Dia kayak udah bingung mau ngapain. Dia ada pilihan untuk berhenti atau untuk bangkit dan lari lagi. Tapi dia lihat semuanya bersorak-sorai. Dia lihat coachnya dan dia lihat berkata bangun, jangan menyerah. Dan itu mendorong dia dan akhirnya dia bangun. Dia lari kayak orang gila. Ini kenyataan, saudara bisa cari Eric Liddell, Scotland, Olympics 1924. Chariots of Fire. Dia lari, dia nomor 4. Akhirnya dia lari sekencangnya. Nomor 3, nomor 2 sampai akhirnya. Dia lewat, dia menang. 400 meter itu saudara. Yang orang yang jatuh, tapi dia bangkit kembali. Dan akhirnya memenangkan perlombaan itu sampai pada akhirnya. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Apalagi untuk orang yang jatuh saudara. Udah kehilangan berapa detik dan itu penting. Untuk seorang pelari itu kalau lewat berapa detik saja, itu sangat mustahil sebenarnya. Tapi akhirnya tim medisnya datang karena dia udah kayak kehilangan semua tenaga. He gave its all. Apa intinya? Walaupun saudara jatuh, bangkit kembali. Jangan berhenti saudara. Jangan menyerah. Larilah dengan tekun. Tanggalkan segala beban. Dan dosa yang begitu gampang merintangi kehidupan saudara. Fokus kepada Kristus. Yang udah jadi contoh bagi kita. Dan akhirnya memenangkan perlombaan dia. Dan ada banyak saksi yang mengelilingi kita. Yang menyemangatkan kita. Kalau mereka bisa, saudara dan saya pun bisa, amin. Jangan menyerah. Berlombalah dengan perlombaan yang telah Tuhan tentukan di hadapan Anda. Jangan ikut campur perlombaan orang lain. Itu bukan urusanmu. Dengar aja suara Yesus, itu bukan urusanmu. Setiap kali kalau kita ikut campur, dengar katakan Yesus lagi. Itu bukan urusanmu. Urusan kita ikutilah Tuhan. Amin. Teruslah berlari ketika sulit, teruslah melangkah satu demi satu. Satu langkah demi satu langkah. Ingat, ini bukan sprint. Kita bukan kejar-kejaran. Kita bukan mau lawan satu orang lain, membuktikan diri kita. Enggak, saudara. Ini adalah maraton. Ingat dari awal bagaimana kita menentukan segala sesuatunya. Nafas kita, aturan semuanya. Supaya kita memenangkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan. Banyak orang sudah sering berkata, you start well, you need to finish well. Kita bisa memulai dengan baik. Tapi itu bukan segala sesuatunya. Mengakhiri dengan baik. Itu yang terutama saudara. Amin. Mulai dan akhiri dengan baik. Tetaplah mengarahkan pandangan saudara kepada Yesus. Dan larilah dalam perlombaan. Sampai hari di mana Anda berlari ke dalam pelukannya dia. Amin. Saya harap saudara bisa mengerti gambaran ini. Dan ini bela menjadi sesuatu dorongan bagi kita semua. Untuk terus lari dalam perlombaan. Yang Tuhan telah tetapkan bagi saudara dan saya. Are you running? Run to Him. Amin. Mari kita lari kepada Kristus. Mari kita berdoa. Mari kita pikirkan apakah ada sesuatu dalam kehidupan kita yang menghalangi kita untuk mengikuti Dia. Marilah kita minta tolong kepada Dia. Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk mengesampingkan, untuk menanggalkan beban itu Tuhan. Tunjukkanlah kepada saya beban apa yang saya harus tanggalkan. Apa yang menghambati saya. Dosa apa yang menghambati saya untuk berlari terus Tuhan. Mungkin ada sebuah kebiasaan. Mungkin ada sebuah hubungan yang saudara harus lepaskan. Mungkin adalah kelompok-kelompok teman yang selalu membawa saudara kepada hal yang negatif. Mungkin itulah saatnya untuk melepaskan. Apakah Anda tergoda untuk menyerah pada hari ini? Ingat, Tuhan sedang berkata teruslah melangkah. Step by step, langkah demi langkah. Mungkin ada tempat ini pada saat ini yang berharap Anda memiliki perlombaan yang lain. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda untuk menjalankan perlombaan Anda sendiri. Mungkin Anda telah terganggu oleh hal-hal orang-orang lain. Tapi Tuhan berkata tetaplah fokus kepada Aku.
Mungkin saudara hari ini sudah baru memulai perlombaan ini. Mintalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Pertanyaan utamanya adalah, apakah saya seorang pelari dalam perlombaan iman ini? Tuhan ajarkan kami semua pada malam, pada sore hari ini Bapa, untuk menanggalkan segala sesuatunya, untuk fokus kepada Engkau, untuk berlari Tuhan. Seperti yang Kau berlari Tuhan, dengan tekun sampai pada akhirnya. Berikan pada kami kekuatan untuk melakukan hal yang sama Tuhan. Apapun yang kami sedang bergumuli pada sore hari ini Tuhan, kami percaya kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami, memampukan kami Tuhan melewati segala sesuatunya. Saya memerlukan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagiku. Saya tidak akan menyerah sampai pada akhirnya. Biarlah itu menjadi doa kita pada sore hari ini Bapa. Yang kami percaya kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Engkau. Ambil alih segala sesuatunya. Dan biar nama Engkau saja dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang setiap orang yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.